Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ruslan Abdul Ghani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan untuk bab kinerja perusahaan dan analisis laporan keuangan. Sebelum dimulai, silakan subscribe dan like tautan ini agar materi selanjutnya dapat dilihat secara kontinus. Oke, kinerja perusahaan itu apa? Jadi ini merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang tentunya dianalisis dengan beberapa tools keuangan. Jadi dapat kita lihat mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Periode yang dimaksud ini adalah biasanya per 1 tahun periode akuntansi. Nah, tools-toolsnya keuangan itu apa? Tentunya tools keuangan yang kita gunakan itu banyak. Jadi bisa kita lihat oleh neraca, kemudian ada juga laporan arus kas, kemudian perubahan modal, kemudian laba ditahan, dan lain sebagainya. Oke, nah, hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Yang dimaksud perubahan lingkungan ini adalah jadi untuk mengambil perencanaan yang akan dilakukan perusahaan dalam periode selanjutnya. Mungkin ada beberapa yang menjadi indikator yang menjadi keputusan manajemen dan perusahaan dalam melakukan perubahan-perubahan yang tentunya adalah berakibat baik terhadap perusahaan tersebut agar perusahaan ini bisa sustain terus berjalan. Oke. Nah, manfaatnya penilaian ini untuk apa? Tentunya manfaat penilaian perusahaan ini sangat diperlukan. Ini setidaknya ada 5 manfaat secara global yang bisa kita ambil dari penilaian kinerja perusahaan. Nah, untuk yang pertama ini untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Jadi tentunya ini berhubungan dengan target. Misal salah satu indikatornya adalah hasil produksi. Jadi misal perusahaan menargetkan pada tahun 2020 bisa memproduksi sebanyak 1 juta. Nah, ini tentunya menjadi parameter, dan apakah pada tahun tersebut perusahaan tersebut bisa memproduksi sejumlah target yang dicapai atau tidak. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kontribusi ini adalah jadi dibagi berbagai macam bagian. Nah, tentunya contoh yang tadi misalnya dalam mencapai produksi 1 juta. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk bagian logistik? Nah, salah satunya adalah misalnya pengadaan bahan bakunya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, bagian logistik menyediakan bahan baku secara terjadwal, secara lancar, dan juga baik agar proses produksi yang ditargetkan bisa tercapai. Seperti itu. Kemudian ada bagian lain itu contohnya misalnya ada bagian HR atau kita sebut personalia. Nah, tentunya bagaimana agar produksi tersebut bisa jalan dan mencapai target, tentunya ini dibutuhkan karyawan yang secara konsisten bisa mencapai target tersebut. Nah, artinya dalam ini bagaimana HR bisa membuat program agar sumber daya manusianya bisa secara efisien atau bisa mendukung dari proses produksi tersebut. Salah satunya adalah jadi dia misalnya membuat program senam atau membuat program agar si karyawannya tersebut
bisa meredus untuk sakit atau seperti tetap bisa bekerja seperti biasanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Nah, ini akan menjadi baseline tentunya. Kalau misalnya yang tadi ditargetkan 2020 kita harus mencapai produksi sebesar 1 juta. Nah, di tahun 2021 atau tahun selanjutnya kita bisa menggunakan baseline tersebut untuk menambah kapasitas atau seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya pencapaiannya di bawah 1 juta, artinya berarti ini untuk tahun ke depan dengan beberapa indikator ini tidak akan tercapai atau seperti apa gitu. Oke, kemudian yang keempat, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dengan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Jadi di sini terkait dengan manajemen. Jadi ini bagaimana manajemen ataupun organisasi lain bisa memberi keputusan terkait dengan kinerja perusahaan yang dicapai. Kemudian yang kelima, sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Nah, ini ada korelasi dari poin-poin sebelumnya. Jadi jika performa yang diinginkan atau target yang ditentukan ini bisa tercapai, tentunya ini akan menjadi penentuan kebijakan buat investor ataupun lembaga yang lain bisa menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Kalau dibilang ini adalah jika perusahaannya sehat, maka investor pun tidak akan segan-segan untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Oke. Nah, ini ada pun yang menjadi faktor kinerja perusahaan adalah laporan keuangan sebagai alat penilaian kinerja perusahaan. Nah, toolsnya apa aja? Jadi, laporan keuangan ini merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Ya, biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi. Nah, jadi per periode akuntansi ini akan menggambarkan kondisi keuangan pada perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, laporan keuangan dapat juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Tuh, dan laporan keuangan ini dipersiapkan bagi para regulator maupun kreditor, pemilik, dan juga manajemen. Nah, bentuknya apa aja? Tentunya laporan keuangan ini bisa kita lihat dari pencapaian laba rugi, kemudian dari pencapaian dari laporan arus kas, kemudian dari perubahan modal, dari laba yang ditahan, dan lain sebagainya. Oke. Laporan yang akan disajikan untuk para pemegang saham ini terdiri dari dua jenis informasi. Yang pertama, informasinya bisa secara verbal. Ini disajikan untuk direktur utama. Jadi hanya menguraikan operasi perusahaan tahun sebelumnya dan membahas perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi di masa mendatang. Dan ini hanya untuk manajemen saja. Kemudian yang kedua, laporannya itu laporan keuangan secara mendasar. Salah satunya dari neraca, laporan laba rugi, kemudian ada laporan ekuitas pemegang saham, dan juga laporan arus kas. Oke. Nah, demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe dan tautan untuk link ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.